Selamat datang di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Program ini diinisiasi oleh Solo Bersimfoni bekerja sama dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menonton. Hai Sobat Relasi, kembali lagi dalam acara Cuap-Cuap Relasi Remaja Toleransi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang membangun etika keberagaman di kalangan milenial dengan nilai hasta laku. Namun, gak afdol nih rasanya kalau kita gak ada partner ngobrol atau partner cuap-cuap pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja saya akan ngajakin salah satu partner ngobrol kali ini yang mana dia adalah pemuda aktif dan salah satu sahabat simfoni. Langsung saja kita kenalin. Halo Kak Gilar. Halo Kak Rizka dan teman-teman semuanya. Hai Kak Gilar, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, saya sehat. Pokoknya semenjak saya menerapkan hasta laku, saya tuh dulunya rematik, asam urat, sekarang jadi sehat. Luar biasa. Gak cuman fisik, tapi mental saya juga sehat. Wah, luar biasa ya keadaannya Kak Gilar. Mungkin Kak Gilar bisa cerita sedikit nih. Kak Gilar Gimana? ini sebagai siapa dan aktif di mana aja? Oh, kalau aku ini kan dari volunteer Solo Bersimfoni ya tentunya. Volunteer Solo Bersimfoni dan ini masih mahasiswa akhir lah gitu. Wah, luar biasa. Pasti udah nggak asing ya dengan Solo Bersimfoni dan hasta laku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan cuap-cuap nih di acara Relasi Remaja Toleransi dengan tema membangun etika keberagaman di kalangan milenial dengan nilai-nilai hasta laku. Wis, keren. Topiknya keren nih. Tahu nggak nilainya apa? Apa yang akan kita bahas nanti? Nilainya itu teposliro. Wis. Nah, Kak Gilar masih inget nggak sih sebagai sahabat simfoni nilai masih. teposliro itu apa sih? Oke, teposliro ya. Teposliro itu adalah kalau secara kalau diadaptasi bahasa Indonesia gampangnya itu ya tenggang rasa gitu, saling menghormati, menghargai gitu kan. Nah, tapi kalau secara contoh yang paling sederhana sih menurut saya kayak gini sih kalau dijabarkan ya. Kayak kalau kamu tidak ingin diperlakukan secara buruk, ya jangan memperlakukan orang lain dengan buruk gitu. Kalau nggak mau dicubit ya jangan menjewer. Wah, iya. Jangan mencubit. Gitu. Kita harus merasakan apa yang kita rasakan sama halnya orang lain yang rasakan itu. gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Kak Gilar ini kan anak muda yang aktif gitu ya, anak milenial. Gimana sih menurut Kak Gilar untuk menjaga atau membangun nilai keberagaman, nilai-nilai etika keberagaman, tapi menggunakan nilai teposliro, Kak? Membangun etika keberagaman menggunakan nilai teposliro ya. Ya kalau keberagaman kan berarti nanti larinya ke toleransi ya, toleransi. Nah kalau toleransi itu kan secara sederhananya bagaimana kita menjaga diri kita terhadap perbuatan orang lain. Jadi kayak menahan diri terhadap perbuatan orang lain dalam keberagaman kan gitu. Tapi kalau teposliro ini kan bagaimana kita menjaga perasaan orang lain dari tindakan yang akan kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya poinnya itu sama-sama menjaga. Misalnya kalau kita kaitkan sama milenial kan topiknya milenial kan. Kariska kan juga milenial banget nih. Anak medsos pastinya. Nah di medsos itu kan ini ya kebebasan berpendapat itu kan luar biasa ya. Nah jadi ketika ada kebebasan berpendapat kita juga harus teposliro. Supaya apa? Supaya kita ini misalkan komentar atau misalkan kayak sekarang kan banyak video-video reaction gitu-gitu kan. Itu tidak sensitif gitu, tidak menyinggung pihak lain gitu sih. Berpendapat pun juga kita harus tahu aturan dan Iya batasnya dong. ya Kak Iya, ya, biar nggak menyinggung orang lain. Tentunya harus teposliro. Apalagi Indonesia ini kan macem-macem suku, agama dan ras ya Kak, dari tepat. Sabang sampai Merauke. Kita harus merasakan apa yang mereka rasakan juga. Iya. Kita tidak boleh menyakiti dan tidak boleh menghakimi. Benar nggak Kak? Oh setuju banget pastinya. Nah, Kakak ada nggak pengalaman menarik atau dari pengalaman orang lain terkait membangun etika keberagaman di hidup Kakak? Etika keberagaman ya, mungkin lebih spesifiknya kalau
yang pernah aku temui ya itu kaitannya dengan keberagaman dalam hal ini ya, beragama ya, dalam beragama. Karena saya kan di kampus juga punya teman-teman yang ada yang Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Ada nih waktu itu kayak misalkan saya sama teman-teman saya itu mau pergi nih, udah janjian jam sekian mau pergi bareng gitu kan, terus tiba-tiba ada azan. Nah dia mempersilahkan kamu sholat dulu aja, nanti aku tungguin gitu. Itu kan hal sederhana. Tapi yang lebih ini lagi, yang lebih cukup menurut saya ini ya, kesentuh lah hati saya gitu. Waktu itu dosen saya meninggal, ada yang meninggal, terus saya dan teman-teman kita buat acara malamnya gitu, kayak kita kirim doa lah istilahnya kalau di kita. Kirim doa terus. Tapi kita ngundang teman-teman yang lain kalau ada yang mau, dan kita udah bilang ini nanti untuk yang teman-teman mau kirim doa ini menggunakan cara Islam gitu kan, karena kebetulan yang ngajak ini teman-teman yang beragama Islam. Terus ada teman saya yang Kristen dia ikut hadir, duduk dan ya berdoa dengan caranya dia gitu. Dan itu menurut saya sebuah ini sih, keberagaman sih, karena emang tujuannya kan untuk mendoakan almarhum itu tadi. Ya itu sih paling yang cukup ini. Kalau Kak Rizka ada nggak cerita kaitannya dengan keberagaman? Keberagaman pasti banyak banget ya. Cuma mungkin saya akan menceritakan salah satu yang mana ini sebenarnya baru aja terjadi, apalagi di kala pandemi kemarin. Jadi ceritanya saya ini memiliki temen yang mana kita secara latar belakang berbeda, secara agama berbeda. Orang tua juga beda pasti. Iya, pastinya orang tua beda. Nah, di sini kita saling mengingatkan, walaupun kita sama-sama di posisi merasakan pandemik ini, sehingga nggak bisa berkumpul, nggak bisa bertemu, tapi di suatu momen kita ada momen untuk saling mengingatkan bahwa kita bersatu karena kita berbeda. Nah, contohnya teman saya ini kan adalah Katolik yang mana sukunya Chinese. Beda banget kan beda sama banget, saya, beda banget. Dan saya bersyukur bahwa di Indonesia memiliki orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Setiap agama, saya yakin setiap agama, setiap suku, setiap ras itu memiliki keunikannya masing-masing dan selalu mengajarkan kebaikan. Pasti itu. Di mana poin tersebut dia memberikan salah satu ucapan dan hantaran saat saya merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga, agar agar saya merasakan ada Lebaran keluarga, ada keluarga nih ada yang keluarga support di sini, seperti gitu. itu. Dan begitupun sebaliknya, saat dia merayakan Natal, saya pernah mengunjungi, kebetulan pada tahun lalu saya sempat mengunjungi dia untuk ya sekedar celebrate lah, untuk merayakan perayaannya yang dia percayai. Nah, di poin itu saya yakin teman-teman di seluruh Indonesia bahkan dunia tahu bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan dan ketulusan. Iya. Nah, pada poin ini teman-teman saya berharap biar bisa nih saling menumbuhkan rasa-rasa tenggang rasa yang ada di diri kita masing-masing. Tepos Liro itu tadi ya. Yes, tepos liro. Ini sih aku punya plesetan sih kalau dari tepos Liro. Apa tuh? Tepo sepiro. Artinya? Kalau dalam istilah Jawa berarti kayak seberapa tenggang rasanya kamu gitu, seberapa pekanya kamu gitu. Oke, seberapa gaulnya kamu gitu ya. Cuma sekarang lebih naik kelas lagi nih kayaknya ya. Seberapa pekanya kamu? Gitu. Bener. Nah, oke Kak, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk remaja milenial yang seumuran kakak nih, atau teman-teman seluruh Indonesia bahkan dunia yang mendengarkan cuap-cuap kita kali ini untuk bisa menumbuhkan etika keberagaman melalui nilai tenggang rasa ini? Ya, yang jelas ini sih ya, untuk kondisi yang seperti sekarang ini, di mana entah itu gara-gara sosial media, entah itu gara-gara perkembangan zaman yang kayak gini ya, kan kita jadi semakin individualis nih, ngapa-ngapain makin fokus sama diri sendiri gitu kan. Nah, ya itu sih pesan dari saya ya, kita menghargai keberagaman, kita menghargai perbedaan, entah itu pendapat, pikiran dan lain sebagainya,
suku, agama, ras, kita menghargai, saling menghargai lah, intinya saling menghormati, menumbuhkan lagi semangat tepo sliro, tepomu sepiro itu tadi. Itu kan kalau dari saya nih, kalau dari Kak Rizka pasti ada dong pesan-pesan untuk milenial. Wah, pasti banyak banget nih pesan-pesannya, tapi kayaknya udah dirangkum dengan epik sama Kak Gilar. Namun saya ada beberapa pesan nih yang mungkin teman-teman kurang sadari, tapi masih sering kali dilakukan. Misalnya? Nah, misalnya nih, Kak Gilar sering nggak sih ngerasain, yuk janjian nanti kita ketemu abis duhur. Wah itu ngeselin sih itu. Nah, Ngeselin. padahal tidak semua orang ngerti nih jam duhur jam berapa, mereka sholat duhur jam berapa. Mungkin teman-teman bisa mulai mengevaluasi kayak, yuk kita janjian pukul 1 setelah kamu sholat duhur gitu ya. Itu betul. akan lebih baik sih. Menggunakan jam ya, karena kan nggak semua orang juga sholat zuhur ya. Ya, bener banget. Tidak semua orang kan mungkin beragama muslim ya, agama itu. Islam. Maksud saya. Walaupun di Indonesia kita ketahui negara Indonesia didominasi dengan penduduk beragama Islam. Cuma kita juga harus menghargai masih ada agama-agama lain loh seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu yang mana mereka juga sebenarnya tidak melakukan sholat zuhur ya Kak ya. Nah, poin yang kedua nih Kak, saya juga masih sebenarnya gemes nih. Sering banget mendengarkan ada nih yang bilang mengkelompok-kelompokkan secara agama. Yang mana disebutkan adalah Islam dan non-Islam. Padahal di Indonesia kan kita udah ketahuin ya, ada 6 agama yang diakuin. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi masih aja nih kayaknya anak-anak milenial atau masyarakat umum yang masih menyebutkan saya muslim dan ini non muslim. Kenapa harus non muslim gitu loh? Iya, biasanya kayak di event-event kan gitu, yang non muslim sebelah sana gitu. Padahal nggak ada agama non muslim kan itu tadi. Iya, di KTP adanya 6 agama itu ya Kak ya. Benar. Nah, mungkin Kak Gilar ada pesan-pesan terakhir nih sebelum menutup cuap-cuap relasi pada hari ini. Ya, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, tetap bertepos liro dalam menjaga keberagaman supaya hidup kita ya inilah membuat orang lain itu istilah Jawanya kerasan itu nyaman gitu. Nah, terima kasih banget nih Kak Gilar udah jadi partner cuap-cuap relasi pada hari ini. Oleh karena itu, yuk kita tutup. Sebelum kita tutup, tapi aku ada tagline nih Kak. Wah, nanti gimana kalau tuh? Aku bilang Indonesia, Kak Gilar jawab bersimfoni ya. Oh, siap. Siap? Oke, 1, 2, 3. Indonesia bersimfoni.